Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang seseorang, terutama wanita ya, yang memiliki berat badan berlebih, memiliki kecenderungan lebih besar terhadap penyakit kanker, terutama kanker payudara. Nah, data ini dirilis oleh WHO yang menyatakan bahwasannya seseorang setelah memasuki usia menopause ya, lebih dari 50 tahun ke atas, dan dia memiliki berat badan berlebih ya dari ukuran standar, ukuran normalnya berat badan ya. Jadi jika dihitung dari berat badan yang dia miliki terus kemudian dibandingkan dengan tinggi badan yang dia miliki, ketika seseorang memiliki rentan kelebihan berat badan mulai dari 2 kg ya, mulai lebih dari 2 kg dari ukuran yang seharusnya atau dari berat badan yang normalnya dia miliki sampai dengan 25 kg ya. Jadi antara 2 kg sampai dengan 25 kg memiliki peluang terkena kanker payudara sampai dengan 30% ya. Saya ulangi sekali lagi ya, antara 2 kg sampai dengan 25 kg seseorang wanita jika berusia lebih dari 50 tahun dan kemudian memiliki berat badan berlebih dengan rentan berat antara 2 kg sampai dengan 25 kg memiliki peluang terserang atau terkena penyakit kanker sampai dengan 30%. 30% ini bukan angka yang sedikit loh, ini cukup besar gitu. Jadi antara 2 sampai dengan 25 kg, apalagi lebih daripada 25 kg mungkin ya prosentasenya akan jauh lebih besar. Namun ya, data ini telah dirilis oleh WHO, World Health Organization ya, badan bentukan PBB yang concern, yang fokus terhadap kesehatan di dunia. Jadi data ini dirilis dari hasil penelitiannya di seluruh dunia ya, yang menyatakan bahwasanya 30% wanita yang setelah memasuki usia parubaya mulai dari 50 sampai dengan ya 50 tahun ke atas lah ya gitu, dengan berat badan yang berlebih mulai dari 2 kg ya, 2 kg saja sampai dengan 25 kg itu rentan sekali atau memiliki persentase 30% lebih besar bisa terserang kanker payudara. Nah, mungkin Anda berpikir bahwasanya itu untuk orang-orang menopause, orang-orang 50 tahun ke atas gitu. Sementara mungkin kebanyakan dari Anda yang menonton video ini ya, para ibu-ibu atau remaja putri belum berusia 50 tahun. Nah, ternyata WHO tidak berhenti sampai di situ. Dia juga merilis ya, hasil dari penelitiannya ketika seseorang wanita sudah berusia di atas 18 tahun ya, sudah di atas 18 tahun, terus kemudian dia memiliki berat badan berlebih sampai dengan 25 kg ya. Jadi dia data rilisannya cukup tinggi ya, rentan jarak dari berat badan normal sampai dengan 25 kg ya. Misalnya seseorang dengan tinggi sekitaran 165 biasanya di angka 60, 65, 60-an lah biasanya itu masih dalam kategori yang normal. Nah, ketika dia sampai berat badannya lebih dari 60 dan total kelebihannya itu sampai dengan 25 kg, misalnya 85 kg ya, dengan tinggi badan 165 itu cukup tinggi loh bagi mayoritas wanita di Indonesia. Kalau dia memiliki berat badan 85 kg, maka dia juga akan terkena resiko terserang penyakit kanker payudara, bahkan persentasenya lebih tinggi sampai dengan 40%. Tetapi ya, itu hanya data itu dirilis hanya untuk orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan sampai dengan 25 kg. Yang kurang dari situ datanya belum saya jumpai, belum ada jurnal yang menyatakan tentang hal tersebut, belum ada artikel yang menyatakan tersebut. Namun jika Anda katakanlah saat ini memiliki berat badan berlebih sampai dengan 25 kg, cukup harus diwaspadai ya. Jangan mentang-mentang Anda masih muda, Anda masih aktif gitu, tapi kalau terus-menerus dibiarkan semacam seperti itu ya, bertahun-tahun berada dalam kondisi berat badan yang terlalu berlebih sampai dengan 25 kg, maka hampir separuh ya persentase atau hampir probabilitas atau kemungkinan
yang terjadi terhadap diri Anda 40% ya, sekitar hampir separuh kemungkinan besar Anda bisa atau rentan sekali terserang penyakit kanker, terutama kanker payudara. Kenapa bisa seperti itu ya? Dilansir tetap dari WHO bahwasannya orang yang kegemukan itu rentan terhadap diabetes, dan diabetes mendapati seseorang yang diabetes terutama yang sudah cukup kronis gitu akan sangat sulit untuk memiliki sistem kekebalan tubuh, dan misalnya terjadi suatu pembelahan sel yang terus kemudian merugikan, misalnya kanker gitu ya di bagian tubuh tertentu, misalnya payudara, itu akan semakin cepat dan semakin sulit untuk diobati. Seperti itu. Jadi berat badan berlebih itu sangat rentan terhadap diabetes, dan diabetes akan juga banyak sekali gejala-gejala lain, penyakit-penyakit lain yang juga menyertai dari diabetes tersebut. Dan juga orang dengan kegemukan itu jumlah kadar estrogennya sangat tinggi. Seperti itu. Jadi ketika seseorang berada dalam kondisi yang berat badan berlebih sampai dengan 25 kg tadi, estrogennya sangat tinggi, dan itu memicu sel kanker yang notabene setiap manusia punya potensi sel tersebut berkembang. Hanya saja apakah triggernya atau pemicunya ada atau masif atau besar di dalam tubuh kita ataukah tidak. Nah, kegemukan membuat pemicu dari tumbuhnya sel kanker itu semakin tinggi, seperti itu. Dan ya, kegemukan ini merupakan suatu bentuk akumulasi atau sesuatu yang terus-menerus terjadi dari pola makan yang salah, yang ternyata juga makanan-makanan tersebut awalnya juga sesuatu yang bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Jadi misalnya alkohol itu bisa menyebabkan kegemukan, dan juga menyebabkan kalau dikonsumsi terlalu sering, terlalu banyak, dan jangka waktunya cukup lama bisa memicu kanker juga. Terus kemudian daging merah, daging olahan itu kan juga misalnya kayak cornet, apalagi sosis, nugget dan sebagainya. Terus kemudian daging-daging yang diasap ya, misalnya bacon, terus kemudian beef, smoked beef dan sebagainya itu banyak sekali dikonsumsi, terus kemudian mengakibatkan kegemukan. Dan itu juga selain kegemukan juga akan suatu saat nanti akan katakanlah mengaktifkan sel kanker yang selama ini tidur dalam diri Anda. Jadi itu kenapa seseorang yang memiliki kegemukan lebih rentan terserang kanker, terutama yang kita bahas saat ini yaitu kanker payudara. Saya rasa itu mudah-mudahan menginspirasi Anda sekalian, membuat mindset baru dalam pikiran Anda, memotivasi Anda untuk menurunkan berat badan Anda. Dan ada jurnal lain yang menyatakan bahwasanya seseorang yang berhasil untuk menurunkan berat badannya bisa untuk mengurangi potensi kanker dalam diri dia. Akan kita bahas mungkin di kesempatan yang lain, tapi saya jelaskan sedikit bahwasanya hal itu bisa terjadi ya, dengan menjaga pola makan, dengan menjaga kestabilan kadar asam dan basa dalam tubuh Anda, itu sangat berperan penting dalam tindakan preventif ya dari sel kanker supaya tidak berkembang dalam diri kita. Jadi sekali lagi mudah-mudahan menginspirasi Anda sekalian, mencerahkan diri Anda sekalian sebelum hal-hal yang kita takuti terjadi, benar-benar terjadi terhadap diri kita. Alangkah baiknya kita mencegah hal-hal tersebut terjadi karena kita menyayangi diri kita, menyayangi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya rasa itu ya, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga. Tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya yang akan saya upload setiap harinya ya, daily tips ini. Dan juga boleh di follow sosial media kami ya yang ada di bawah ini. Ada Facebook, Spotify, ada Instagram juga. Dan ya, akhir kata sampai bertemu kembali dengan kami dari dietkalori.co.id.